Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai ikatan kimia kovalen. Saya Fadila Octavio NPM 1953023007 akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Anggota kelompok 5 itu yang pertama ada Resti Meldatia dengan NPM 1913023005. Yang kedua ada Marcella Dwi Rianti dengan NPM 1913023009. Yang ketiga ada Vivi Arianti dengan NPM 1913023011. Yang keempat ada Lutfia Azahra Sania Ahmad dengan NPM 1953023005. Dan yang kelima ada saya Fadila Octavio dengan NPM 1953023007. Baiklah, langsung saja saya persilahkan untuk kelompok 5. Jangan lupa untuk diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai kestabilan gas mulia. Unsur-unsur yang ada di alam selain gas mulia itu ditemukan dalam bentuk ikatan yang stabil. Berbeda dengan gas mulia, di mana secara alami gas mulia ini ditemukan dalam bentuk monoatomiknya. Unsur-unsur gas mulia itu terdiri dari unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Seperti gambar di samping, konfigurasi elektronik gas mulia terisi penuh. Pada helium atau He, konfigurasinya memenuhi kaidah duplet atau Ns2. Untuk unsur-unsur yang lain selain He pada gas mulia itu memenuhi kaidah oktet atau 8 elektron valensi pada orbital terluarnya. Karena konfigurasi elektronik gas mulia ini terisi penuh, oleh karenanya gas mulia ini sukar atau sulit bereaksi dengan unsur-unsur lain, sehingga gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomiknya. Konfigurasi elektronik yang penuh pada unsur gas mulia ini juga berkaitan dengan afinitas elektron dan energi ionisasinya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa afinitas dan energi ionisasi ini berkaitan dengan kemampuan suatu atom untuk menerima atau melepaskan elektron valensinya pada orbital terluarnya. Konfigurasi elektronik yang penuh pada unsur gas mulia ini menyatakan bahwa gas mulia memiliki energi ionisasi yang kecil dan afinitas elektronik yang besar. Oleh karenanya, gas mulia stabil dalam keadaan monoatomik. Selanjutnya, di samping kami sudah menyajikan beberapa contoh lain unsur-unsur selain gas mulia. Apabila kita cermati di samping, ternyata konfigurasi selain unsur-unsur gas mulia ini tidak terisi penuh. Oleh karena itu, unsur-unsur ini di alam selalu ditemukan dalam bentuk diatomiknya. Hal ini karena unsur-unsur ini ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia terdekatnya. Misalnya H ingin mencapai kestabilan seperti He dengan membentuk H2. Unsur-unsur ini berikatan dengan cara serah terima elektron maupun dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron sejenis maupun tidak sejenis. Selanjutnya yaitu ikatan kimia. Seperti yang sudah kita tadi bahas bahwa unsur-unsur lain selain gas mulia itu memiliki konfigurasi elektronik yang tidak penuh sehingga tidak stabil. Nah, unsur-unsur ini dalam rangka mencapai kestabilan seperti gas mulia, maka akan membentuk ikatan atau berikatan dengan satu sama lainnya. Nah, ikatan yang terbentuk antara unsur-unsur ini dalam mencapai kestabilan seperti gas mulia ada dua, yaitu ikatan kovalen dan ikatan ionik. Nah, ikatan kovalen ini nanti akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Secara umum,
Ikatan kovalen ini terbentuk apabila dua atom atau unsur bergabung satu sama lainnya membentuk suatu ikatan dengan memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil. Sedangkan ikatan ionik ini terbentuk apabila dua atom atau unsur ini bergabung satu sama lainnya membentuk suatu ikatan dengan perbedaan keelektronegatifan yang besar. Selanjutnya yaitu struktur Lewis. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa unsur-unsur lain selain gas mulia itu membentuk suatu ikatan untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Nah, para ahli ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur ini bergabung satu sama lainnya. Salah satunya yaitu dengan struktur Lewis. Jadi pada tahun 1916, Lewis itu mengusulkan visualisasi mengenai elektron valensi. Jadi, elektron valensi itu dari suatu atom itu divisualisasikan seolah-olah menempati suatu titik-titik sudut kubus di seputar intinya. Seperti pada gambar di samping, ada elektron valensi 1 sampai elektron valensi 8. Misalnya untuk elektron valensi 1 berarti dia mempunyai satu titik pada sudut kubus, seperti untuk hidrogen. Yang kedua mempunyai dua titik, yaitu artinya memiliki dua elektron valensi seperti Be dan seterusnya. Selanjutnya, menurut Lewis, untuk atom yang kekurangan elektronnya dalam memenuhi titik-titik kubus seperti pada gas mulia, maka atom ini akan melakukan persekutuan elektron melalui titik-titik kubusnya. Persekutuan elektron ini yang kemudian dinamakan oleh Lewis sebagai ikatan kovalen. Terlihat pada gambar di samping, yaitu proses pembentukan molekul H2. Jadi, untuk hidrogen memiliki satu elektron valensi. Untuk hidrogen yang pertama itu memiliki satu titik pada kubus yang pertama. Hidrogen yang kedua memiliki satu titik pada kubus yang kedua. Kemudian antara hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lain itu melakukan persekutuan elektron. Nah, hasilnya sebagai gambar di samping, divisualisasikan pada gambar di samping sehingga terbentuknya molekul H2 yang stabil. Contoh yang selanjutnya yaitu pada pembentukan molekul HF. Jadi H memiliki satu elektron valensi, oleh karenanya digambarkan dengan satu titik kubus pada kubusnya. Yang kedua yaitu F. F ini memiliki 7 elektron valensi, sehingga digambarkan dengan 7 titik pada kubusnya. H dan F ini kemudian melakukan persekutuan elektron untuk mencapai kestabilannya, sehingga terbentuk pada gambar panahnya terbentuk molekul HF yang divisualisasikan ketika melakukan persekutuan elektron seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu pada proses pembentukan F2. Pada unsur F itu memiliki 7 elektron valensi, sehingga divisualisasikan seperti pada gambar di samping itu memiliki 7 titik pada kubusnya. Masing-masing F itu memiliki satu titik kubus yang belum terisi dengan elektron, sehingga antara F yang satu dengan F yang lain itu melakukan persekutuan elektron yang divisualisasikan seperti gambar di samping, sehingga terbentuklah molekul F2 yang stabil, sehingga dapat dilihat pada masing-masing kubusnya sekarang sudah terisi penuh. Selanjutnya, setelah struktur Lewis yang digambar-gambarkan tadi, ternyata struktur Lewis ini memiliki kelemahan atau kekurangan. Jadi kekurangan dari Lewis ini bahwa dia tidak mampu untuk menjelaskan kekuatan dan panjang ikatan yang terbentuk sebagai akibat dari persekutuan elektron ini. Hingga akhirnya muncul teori mekanika kuantum di mana terdapat dua teori, yaitu TIF atau teori ikatan valensi dan teori orbital molekul atau TOM.
Seperti ide-ide revolusioner pada sebelumnya, ide Lewis ini juga ditentang oleh para kimiawan saat itu. Hal ini dikarenakan Lewis tidak mampu menjelaskan terkait kekuatan dan panjang ikatan yang terbentuk akibat persekutuan elektron. Nah, hingga akhirnya berkembang teori ikatan kimia, yaitu teori mekanika kuantum. Terdapat dua teori yang menjelaskan ikatan kimia berdasarkan teori mekanika kuantum, yaitu teori ikatan valensi atau TIV, dan yang kedua teori orbital molekul atau TOM. TIV atau teori ikatan valensi merupakan teori pertama yang didasari pada teori mekanika kuantum yang muncul pertama kali akibat penelitian yang dilakukan oleh Hitler dan London pada tahun 1927 tentang pembentukan ikatan pada molekul hidrogen. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Pauling pada tahun 1931 dan juga dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berjudul On the Nature of the Chemical Bond. Dalam jurnal ilmiah ini dibahas tuntas mengenai teori Lewis dan juga teori ikatan valensi oleh Hitler dan London. Selanjutnya yaitu pembentukan ikatan molekul H2. Pada gambar di samping diketahui ada dua orbital atom hidrogen yang saling mendekat dan masing-masing berisi satu elektron. Pada jarak tertentu, kedua orbital ini mengatur diri sedemikian rupa sehingga memiliki arah orientasi yang sama dan saling berinteraksi. Akibatnya terjadilah overlapping atau pertumbang tindihan. Elektron pada masing-masing orbital mengalami tarikan elektrostatik masing-masing inti lawan sehingga terjadilah pemakaian bersama pasangan elektron akibat pertumbang tindihan ini. Berdasarkan eksklusi Pauli, maka kedua elektron yang berpasangan harus memiliki spin yang berlawanan karena berada pada satu orbital. Karena ikatan kovalen yang terbentuk akibat dua orbital s, maka ikatan tersebut disebut ikatan sigma SS. Kurva di samping merupakan kurva hubungan jarak interaksi dengan energi dalam pembentukan ikatan pada molekul H2 yang diberi tanda atau ditunjukkan pada poin-poin tertentu yaitu poin 1, 2, 3, dan 4. Pada tanda poin 1 yang berada di ujung atas, atom H atau orbital atom H belum memiliki energi atau mereka hanya memiliki energi 0, di mana mereka hanya berdiam dan belum bisa melakukan pendekatan atau mereka belum bisa saling mendekat. Kemudian mereka harus melepaskan energi sebanyak yang dibutuhkan supaya mereka bisa saling mendekat. Nah, yang ditunjukkan pada poin nomor 2. Pada poin nomor 2 itu, kedua orbital atom H sudah melepas energi sebanyak antara minus 200 sampai minus 300. Nah, pada energi tersebut, kedua orbital atom mengatur diri sedemikian rupa hingga memiliki arah orientasi yang sama. Kemudian mereka melepas lagi energi hingga mencapai energi serendah mungkin, yaitu minus 432. Pada energi tersebut mereka berinteraksi dan membentuk ikatan. Namun, lama-kelamaan kedua inti orbital yang saling berdekatan lama-kelamaan tidak stabil, sehingga kedua orbital tersebut membutuhkan energi untuk melakukan pemutusan ikatan, yang kemudian ditunjukkan pada nomor 4. Kemudian, pembentukan ikatan pada molekul HF.
Pada pembentukan ikatan pada molekul HF, arah datangnya orbital 1s yang berisi 1 elektron pada atom H maupun arah datangnya orbital 2p yang berisi 1 elektron yang belum berpasangan pada atom F memiliki 2 arah kemungkinan. Dua kemungkinan tersebut yaitu kedua orbital berada pada arah orientasi yang sama sehingga berada dalam satu sumbu yang ditunjukkan oleh gambar A, atau kedua orbital tidak berada pada arah orientasi yang sama sehingga tidak berada dalam satu sumbu atau datang dari arah sudut yang ditunjukkan oleh gambar B. Berdasarkan gambar yang tampil pada layar, gambar tersebut merupakan hasil dari pemakaian bersama pasangan elektron akibat tumpang tindih orbital S dan orbital P yang berada dalam satu sumbu. Nah, tetapi ketika orbital S dan orbital P tidak berada dalam satu sumbu, maka tidak menghasilkan ikatan. Sesungguhnya, orbital tersebut tetap terjadi tumpang tindih, tetapi tumpang tindih yang terjadi tidak efektif atau saling meniadakan, sehingga tidak terjadi ikatan tersebut begitu. Karena ikatan kovalen yang terjadi pada orbital S dan orbital P dalam satu sumbu, maka ikatan tersebut disebut ikatan sigma Sp. Berdasarkan proses pembentukan ikatan pada molekul HF, diperoleh informasi bahwa ikatan akan terbentuk apabila orbital-orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan harus berada dalam satu sumbu yang sama supaya terjadi tumpang tindih yang efektif. Dengan demikian, pada pembentukan ikatan pada molekul F juga memiliki dua kemungkinan, yaitu kedua orbital berada dalam fasa atau memiliki fasa atau tanda yang sama, atau kedua orbital memiliki fasa atau tanda yang berlawanan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dilihat dari beberapa gambar ya. Nah, untuk gambar yang A, kedua orbital tersebut memiliki fasa yang berlawanan. Gambar B menunjukkan kedua orbital memiliki fasa negatif yang sama. Dan untuk gambar C menunjukkan bahwa kedua orbital memiliki fasa atau tanda positif yang sama. Berdasarkan gambar di samping atau gambar pembentukan ikatan pada molekul F2, diketahui bahwa pembentukan ikatan pada molekul F2 terjadi akibat tumpang tindih antara orbital P dan orbital P yang memiliki fasa sama. Di lain pihak, orbital-orbital yang memiliki fasa berbeda tidak terjadi ikatan, namun tetap memiliki atau tetap mengalami tumpang tindih, tetapi tumpang tindih yang terjadi tidak efektif atau saling meniadakan. Karena ikatan kovalen yang terbentuk melibatkan dua orbital P yang berada dalam satu sumbu, maka ikatan tersebut disebut dengan ikatan sigma pp. Berdasarkan proses pembentukan ikatan pada molekul F2, diperoleh informasi bahwa ikatan akan terbentuk apabila orbital-orbital tidak hanya berada pada satu sumbu, tetapi juga harus memiliki fasa positif yang sama, supaya dapat terjadi tumpang tindih yang efektif. Selanjutnya ada beberapa jenis tumpang tindih orbital. Ikatan akan terbentuk apabila orbital-orbital dalam yang terlibat dalam pembentukan tidak hanya berada pada satu sumbu tetapi harus memiliki fasa positif yang sama atau terbentuk tumbukan efektif. Gambar yang ada di sebelah kanan adalah tumbukan efektif dan gambar yang ada di sebelah kiri adalah tumbukan tidak efektif. Selanjutnya, pembentukan ikatan pada molekul O2. Pada gambar di atas merupakan hasil pemakaian bersama pasangan elektron akibat tumpang tindih antara orbital P dan orbital P. Ikatan kovalen yang terbentuk yaitu ikatan sigma P dan ikatan pi
pp. Menurut teori ikatan valensi, molekul oksigen bersifat diamagnetik, namun pada kenyataannya molekul oksigen bersifat paramagnetik. Hal ini yang merupakan kelemahan dari teori ikatan valensi. Selanjutnya ada teori orbital molekul. Teori orbital molekul dikemukakan oleh Mulliken dan Hahn pada tahun 1928. Menurut teori orbital molekul, kebolehjadian tertentu yang ditempati oleh sepasang elektron disebut orbital molekul atau OM. Teori orbital molekul menggambarkan ikatan kovalen melalui istilah orbital molekul yang dihasilkan dari interaksi OA atau orbital atom dari atom yang berikatan dengan molekul secara keseluruhan. OM yang terbentuk merupakan kombinasi linear fungsi gelombang dektron dari orbital atom atau linear combination atomic orbitals LCAO secara konstruktif dan destruktif, sehingga jumlah OM yang terbentuk sama dengan jumlah OA yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Selanjutnya ada kombinasi linear orbital 1s pada 2 atom H. Teori orbital molekul itu terbentuk merupakan kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari OA atau orbital atom secara konstruktif dan destruktif, sehingga jumlah OM atau orbital molekul dan orbital atomnya jumlahnya itu sama. Yang pertama, ada fungsi gelombang secara konstruktif. Fungsi ini menyebabkan bonding atau terbentuknya ikatan. Dijelaskan bahwa akan menyebabkan kerapatan elektron yang terkonsentrasi antara kedua intinya. Akibatnya, tolakan antara kedua inti berkurang sehingga terbentuknya ikatan. Yang kedua, ada fungsi gelombang secara destruktif. Antara inti tidak terjadi kerapatan elektron, sehingga antara inti tidak ada penghalang atau tidak ada elektronnya. Karena muatan inti bermuatan positif, sehingga terjadinya tolak menolak dan tidak terbentuknya ikatan atau bisa kita bilang antibonding. Selanjutnya adalah kombinasi linear fungsi gelombang elektron dalam dua elektron. Pada gambar pertama ada fungsi gelombang antibonding. Rumusnya adalah fungsi A dikurang dengan fungsi B. Apabila fungsi tersebut dikuadratkan, akan terbentuk kerapatan elektronnya. Pada gambar tersebut tidak ada kerapatannya, sehingga tidak ada yang menghalangi antara inti A dengan inti B, sehingga terjadi tolak menolak. Lekukan yang ada pada gambar tersebut itu disebut dengan antibonding. Pada gambar kedua ada bonding. Fungsi gelombang bonding berumuskan fungsi A tambah fungsi B kuadrat. Pada gambar menghasilkan kerapatan elektron. Ada yang menghalangi sehingga terbentuknya bonding atau ikatan. Pada gambar pertama, setelah fungsi dikuadratkan, maka akan terbentuk kerapatan, tetapi pada antara dua inti tersebut tidak ada atau hanya sedikit. Berbeda dengan gambar yang kedua, kerapatan yang terbentuk itu banyak, sehingga akan terbentuknya ikatan. Selanjutnya adalah kombinasi linear pada dua orbital. Berikut adalah gambar-gambar kombinasi linear pada dua orbital. Yang pertama itu konstruktif pada orbital PY, yang kedua destruktif pada orbital PY, yang ketiga itu konstruktif pada orbital PZ, yang keempat destruktif pada orbital PZ. Diagram tingkat energi orbital molekul dan konfigurasi elektronik pada orbital molekul. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa orbital molekul ikatan itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital molekul anti-ikatan.
Hal ini bukan berarti bahwa semua orbital molekul ikatan itu harus ditempati oleh elektron, melainkan elektron mengisi orbital molekul menurut tingkat energinya, dari orbital molekul yang berenergi rendah sampai orbital molekul yang berenergi tinggi, seperti halnya pengisian elektron pada orbital atom. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mengonstruksi diagram tingkat energi orbital molekul dan konfigurasi elektroniknya. Langkah pertama, konstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul homonuklir atau atom penyusunnya sama, itu berbeda dengan konstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul heteronuklir atau penyusunnya berbeda. Pada molekul homonuklir, OA atau orbital atom yang terlibat memiliki tingkat energi yang sama. Sedangkan pada molekul heteronuklir, orbital atom atau OA dengan harga elektronegativitasnya yang tinggi memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital atom atau OA dengan harga elektronegativitasnya yang lebih rendah. Langkah kedua, sesuai dengan kaidah LCAO atau Linear Combination Atomic Orbitals, jumlah orbital molekul yang dihasilkan itu sama dengan jumlah orbital atom yang terlibat. Orbital molekul ikatan memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital atom serta orbital molekul anti-ikatan. Begitu sebaliknya, orbital molekul anti-ikatan itu memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orbital atom serta orbital molekul ikatan. Apabila terdapat orbital molekul non-ikatan, orbital molekul non-ikatan itu memiliki tingkat energi yang sama dengan orbital atom. Pada langkah yang ketiga, elektron mengisi orbital molekul itu menurut tingkat energinya dari orbital molekul yang berenergi rendah sampai orbital molekul yang berenergi tinggi, seperti halnya pengisian elektron pada orbital atom. Pengisian elektron pada orbital molekul ini mengikuti eksklusi atau larangan Pauli dan kaidah Hahn. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah pembentukan ikatan antara dua atom terjadi apabila jumlah elektron dalam orbital molekul ikatan itu lebih besar daripada jumlah elektron dalam orbital molekul anti-ikatan. Hal ini dinyatakan dalam orde ikatan. Adapun rumus dari orde ikatan adalah jumlah elektron dalam orbital molekul ikatan dikurang dengan jumlah elektron dalam orbital molekul anti-ikatan dibagi dengan 2. Besarnya orde ikatan yang bernilai 0 dan positif itu diprediksikan untuk terbentuk atau tidak terbentuknya suatu ikatan. Apabila orde ikatan bernilai 0, maka diprediksikan tidak terbentuknya ikatan atau tidak pernah ada ikatan. Apabila orde ikatan itu bernilai bilangan bulat, maka diprediksikan terbentuk ikatan yang stabil. Dan apabila orde ikatan itu bernilai bilangan pecahan, maka diprediksikan terbentuknya ikatan tetapi dia tidak stabil. Oleh karena itu, semakin besar harga orde ikatan, maka semakin kuat pula ikatannya. Telah dijelaskan bahwa orbital molekul ikatan itu lebih rendah dibandingkan dengan orbital atom dan juga orbital molekul anti-ikatan. Jadi pada diagram molekul H2, karena H itu memiliki satu elektron, jadi orbital atom di sebelah kiri dan juga orbital atom di sebelah kanan itu masing-masing memiliki satu elektron. Karena orbital molekul itu lebih rendah, orbital molekul ikatan itu lebih rendah, jadi diisi terlebih dahulu ke orbital molekul ikatan tersebut. Jadi elektron dari orbital atom sebelah kiri dan juga sebelah kanan telah habis sehingga tidak terbentuknya orbital molekul anti-ikatan. Berdasarkan rumus orde ikatannya, jadi pada diagram molekul H2 ini terdapat dua elektron dalam orbital molekul ikatan dan 0 elektron dalam orbital molekul anti-ikatan, sehingga terbentuklah satu ikatan H2. Sehingga dapat kita tuliskan konfigurasi elektroniknya pada H2 ini yaitu sigma ikatan 1s.
pada diagram molekul He2, He itu memiliki 2 elektron valensi. Jadi masing-masing dari orbital atomnya terdapat 2 elektron. Lalu membentuk orbital molekul ikatan yang diisi dari 1 elektron orbital atom di sebelah kiri dan 1 elektron orbital atom di sebelah kanan. Karena memiliki 2 elektron, jadi masih terdapat sisa, sehingga terbentuklah orbital molekul anti-ikatan. Jadi berdasarkan rumus orde ikatan itu, pada molekul He2 ini terdapat 2 elektron dalam orbital molekul ikatan dan 2 elektron dalam orbital molekul anti-ikatan, sehingga orde ikatannya sama dengan 0, yang berarti tidak terbentuknya orde ikatan. Sehingga dapat kita tuliskan konfigurasi elektroniknya pada He2, yaitu sigma ikatan 1s dan sigma anti-ikatan 1s. Pada diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul Li2 ini, karena Li itu memiliki 3 nomor atom kan, sehingga dia mempunyai 3 elektron. Jadi konfigurasi elektronnya itu dapat kita tuliskan dengan 1s2 dan 2s1. Nah, pada 1s2 itu sudah pasti membentuk 2 ikatan orbital molekul dan 2 anti-ikatan orbital molekul. Sedangkan pada 2s1-nya, karena Li ini masing-masing hanya memiliki 1 elektron, sehingga yang terbentuk itu hanyalah orbital molekul ikatan saja. Tetapi pada orbital molekul anti-ikatannya tidak terbentuk, karena telah habis membentuk orbital molekul ikatan. Jadi dapat dihitung pada diagram Li2 ini terdapat 4 elektron orbital molekul ikatan dan 2 elektron dalam orbital molekul anti-ikatan, sehingga orde ikatannya itu sama dengan 1 dan dapat diprediksikan terbentuknya ikatan. Meskipun pada molekul Li ini terbentuknya ikatan, namun sampai saat ini belum ada yang berhasil mensintesis ataupun mengisolasi molekul Li. Berdasarkan harga tersebut, para kimiawan tetap optimis bahwa suatu saat molekul Li bisa disintesis dan diisolasi. Sehingga dapat kita tuliskan konfigurasi elektroniknya pada Li2, yaitu sigma ikatan 1s, sigma anti-ikatan 1s, dan sigma ikatan 2s. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul Be. Seperti yang terlihat pada gambar, OABe memiliki 2 elektron di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. 1 elektron dari OABe sebelah kanan dan sebelah kiri mengisi OMBe2 pada tingkat energi yang paling rendah. Maka elektron dalam orbital molekul ikatan Be2 yang terisi adalah 2 elektron. Kemudian satu elektron dari orbital atom Be sebelah kanan dan sebelah kiri naik pada tingkat energi orbital molekul orbital 2s ikatan. Maka elektron dalam orbital molekul non-ikatan yang terisi adalah 2 elektron. 1 elektron OABe ini mengisi OM di tingkat energi yang lebih rendah, dan satunya lagi mengisi OM pada tingkat energi yang lebih tinggi. Orde ikatan yang terbentuk pada molekul Be2 energi yang lebih rendah yaitu OM, di mana 4 elektron orbital molekul ikatan dikurangi dengan 4 elektron orbital molekul anti-ikatan dan dibagi 2, maka hasilnya adalah 0, yang artinya ikatan tidak terbentuk atau molekul Be2 ini tidak pernah ada. Selanjutnya yaitu diagram tingkat energi orbital molekul pada gambar molekul B2AB sebelah kanan dan sebelah kiri pada 2s,
masing-masing memiliki 2 elektron. Maka elektron yang mengisi OM ikatan adalah 2 elektron. Dan elektron yang mengisi OM non-ikatan adalah 2 elektron. Selanjutnya, OAB sebelah kanan dan sebelah kiri pada 2P masing-masing memiliki 1 elektron seperti yang terlihat pada gambar. Pada 2P, OAB sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing memiliki 1 elektron. Dan pada diagram ini, 1 elektron dari masing-masing OAB ini mengisi orbital molekul ikatan. Sehingga pada diagram orbital molekul ini, orde ikatan yang terbentuk adalah gambar satu menyatakan bahwa terbentuk satu ikatan sifat diamagnetik. Namun pada kenyataannya B2 ini memiliki sifat paramagnetik. Maka dari itu, diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul B2 tidak seperti pada gambar ini. Berikut merupakan grafik ketergantungan perbedaan energi orbital 2s dan 2p dengan nomor atom pada secara nyata seiring bertambahnya nomor atom pada unsur-unsur periode kedua dari unsur Li sampai unsur F. Pada unsur Li sampai N, energi total 2s dan 2p tidak berbeda secara signifikan, sehingga perbedaannya dianggap kecil. Akibatnya adalah OM, sigma 2s dan 2p pada molekul diatomik unsur-unsur tersebut memiliki simetris yang sama. Kedua orbital tersebut berinteraksi dengan mengadakan pencampuran orbital hingga menghasilkan 2 OM yang baru. Yang satu memiliki energi lebih rendah dan yang satunya lagi memiliki energi yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, gambar ini merupakan diagram tingkat energi OM pada molekul B2 digambarkan dengan adanya campuran orbital. Pada gambar ini terlihat perbedaan diagram tingkat energi orbital molekul sebelumnya dengan yang ini, di mana pada diagram tingkat energi orbital molekul yang ini terdapat 2 elektron yang belum berpasangan. Hal ini yang molekul diatomik fenomena bahwa kedua molekul B2 ini bersifat paramagnetik, bukan diamagnetik. Gambar ini merupakan konstruksi diagram tingkat energi OM yang menjelaskan tabel data fisik yang tadi. Pada konstruksi diagram tingkat energi OM ini terdapat informasi bahwa molekul O2 terdapat 2 elektron yang belum berpasangan. Hal ini yang menjelaskan fenomena sifat paramagnetik pada molekul O2 yang tidak dapat dijelaskan pada teori ikatan valensi. Berikut ini adalah konstruksi diagram tingkat energi OM, di mana yang sebelah kanan merupakan konstruksi diagram tingkat energi OM dengan adanya campuran orbital dan yang sebelah kiri tanpa adanya campuran orbital. Yang selanjutnya ini merupakan gambar diagram tingkat energi. Pada gambar ini terlihat bahwa ada 2 elektron yang mengisi orbital molekul heteronuklear dan tidak ada elektron yang mengisi orbital molekul antiikatan, sehingga orde ikatan yang terbentuk adalah dari orbital atom F. Maka ada orbital ikatan yang terbentuk dan ikatan yang terbentuk adalah ikatan dari orbital atom F. Selanjutnya ada diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul. Terlihat pada gambar ini bahwa ada OM yang terlibat dalam pembentukan molekul, tetapi tidak mengalami interferensi konstruktif maupun destruktif, yang mengakibatkan energi OM ini setara dengan energi OA penyusunnya. CO ini
mirip dengan diagram tingkat energi OM-N2. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Maaf jika kami masih memiliki banyak kekurangan. Saya harap teman-teman dapat memberikan kritik dan sarannya. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini sampai habis dan memperhatikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.